Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang etika Islam dan akuntansi yang beranggotakan Dinda Larasati, Evi Paramitasari, Esti Wijirahayu, dan saya sendiri Sangaji Nur Kuncoro Kusumo. Etika dan akuntansi. Kata etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter atau semangat. Etika berhubungan dengan moral. Etika juga menunjukkan refleksi filosofis pada keyakinan dan praktik moral. Akuntansi adalah aktivitas manusia yang cenderung dianggap oleh beberapa praktisi sebagai netral dan bebas nilai. Fungsi pelaporan yang membutuhkan penerapan persyaratan teknis yang kompleks. Etika juga menunjukkan refleksi filosofis pada keyakinan dan praktik moral, dan etika adalah langkah sadar untuk merefleksikan moralitas. Etika harus ditanamkan secara kohesif dalam praktik akuntansi, karena etika dengan jelas menandakan dan membedakan yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk, dan keadilan dari ketidakadilan. Dengan demikian, pentingnya kehadiran mereka dalam akuntansi terletak terutama pada efek nyata mereka pada kehidupan individu di masyarakat. Akuntansi dapat dianggap sebagai disiplin moral karena menuntut akuntan memiliki tanggung jawab pada masyarakat untuk mengkomunikasikan data secara jelas yang berdampak pada pengambilan keputusan. Sebagian besar konten informasi akuntansi adalah konten moral serta konten ekonomi. Pengajaran etika semakin menjadi komponen mapan dari pendidikan akuntansi. Awalnya, pendidikan akuntansi mungkin enggan untuk memperluas cakupan etika karena berbagai alasan, termasuk kurangnya ruang dalam kurikulum yang sudah berat, kurangnya bahan ajar, dan persepsi fakultas bahwa tidak ada penghargaan yang diberikan kepada mereka yang melembagakan inovasi semacam itu. Penelitian etika akuntansi yang bertujuan untuk mengetahui apakah akuntan itu etis dan apakah mereka memandang disiplin mereka sebagai etis. Berdasarkan beberapa temuan penelitian, akuntan ditemukan memiliki kesadaran etis yang kurang dari yang diharapkan dan tidak memandang akuntansi sebagai disiplin etika. Akuntan juga tampaknya tidak cukup menyadari tanggung jawab etis mereka. Selanjutnya kode etik AAOIV untuk akuntan. AAOIV adalah badan yang didirikan dengan tujuan antara lain mengembangkan, menyebarluaskan, dan mengkaji standar akuntansi yang harus dipatuhi oleh lembaga anggota. Kode etik ini juga bertujuan untuk membantu mengembangkan kesadaran etis akuntan dengan memperhatikan masalah etika yang terlibat dalam praktik profesional. Kode etik AAOIV untuk akuntan menyajikan kerangka etika untuk akuntan yang berasal dari syariah, aturan, dan prinsip. Struktur kode etik AAOIV terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, syariah landasan dari etika akuntansi. Yang kedua, prinsip etika bagi akuntan. Dan yang ketiga, aturan perilaku etis bagi akuntan. Kode etik AAOIV untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan Islam bertindak sebagai kerangka etika bagi akuntan dan kerangka tersebut bersumber dari syariah, aturan, dan prinsip. Kodenya terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama tentang syariah landasan dari etika akuntan yang diatur dalam landasan Islam. Yang kedua, bagian dari kode etik AAOIV membahas tentang prinsip etika akuntan. Dan yang ketiga bagian terakhir yaitu kode etik mengatur aturan perilaku etis untuk akuntan. Memasukkan etika Islam dalam pendidikan akuntansi. Kode etik AOIV bukanlah solusi untuk tantangan etika yang dihadapi oleh akuntan. Kode etik AAOIV dapat digunakan sebagai panduan bagi akuntan dan mahasiswa akuntan muslim. Namun, kode etik tidak dapat dan tidak dimaksudkan untuk memberikan pedoman operasional atau menanamkan kesadaran etis di kalangan akuntan dan mahasiswa akuntansi. Kode AAOIV berfungsi sebagai kumpulan konsep dan prinsip etika Islam, tetapi tidak memiliki panduan operasional tentang bagaimana menanamkan prinsip-prinsip etika Islam ke dalam lembaga keuangan Islam. Kemudian ada 3 model untuk mengintegrasi etika ke dalam kurikulum akuntansi, yaitu mencurahkan setengah semester dari mata kuliah pengantar bisnis untuk etika bisnis umum, mengintegrasikan etika ke dalam setiap kursus akuntansi di seluruh kurikulum, dan mengembangkan batu penjuru.
Selanjutnya yaitu mengenai prinsip etika Islam maslahah dan etika akuntansi. Dari perspektif Islam, akuntansi perlu membebaskan diri dari pandangan dunia sekuler yang memperlakukan etika sebagai aspek tersembunyi dari kehidupan profesional dan duniawi. Hukum Islam maslahah sebagai dasar penetapan prioritas yang tepat untuk pekerjaan yang akan dijalankan oleh para akuntan. Oleh karena itu, pendidikan akuntansi harus terus dikembangkan untuk menanamkan tahapan yang tepat dari pengambilan keputusan etis, proses yang dimasukkan guna untuk mempertimbangkan agama dan kepentingan umum. Tujuan prinsip syariah atau hukum Islam adalah realisasi manfaat bagi rakyat yang berkaitan dengan urusan mereka, baik di dunia ini maupun di akhirat. Maslahah dalam pengertian relasionalnya berasal atau berarti sebab, sarana, kesempatan, atau tujuan yang baik. Prinsip maslahah berfungsi sebagai jenderal pedoman untuk mekanisme filter etis dengan menyediakan 3 tingkat penilaian yang akan digunakan oleh akuntan saat menyelesaikan konflik etika. Di tingkat pertama, terserah keputusan keuangan dan pengungkapan akuntansi bisnis, kegiatan yang dibutuhkan masyarakat untuk hidup terutama dalam hal kehidupan mereka, atau diri dan keluarga. Properti dan kecerdasan harus dilindungi. Setiap kegiatan bisnis yang bisa mempengaruhi atribut dasar ini harus diungkapkan dan diperdebatkan. Tidak hanya dalam hal implikasi keuangannya tetapi juga dalam hal implikasi sosial esensial mereka. Kesimpulan, dari perspektif etika Islam, untuk memenuhi ini, akuntan perlu memahami bahwa pertama, mereka bertanggung jawab kepada publik, dan kedua, dengan memenuhi tanggung jawab ini, amanah berdasarkan kebenaran dan keadilan. Tindakan mereka akan dianggap bijak sebagai perbuatan amal soleh. Berhasil tidaknya hidup manusia dipandang oleh Islam melampaui kesenangan duniawi ini sebagai penghakiman dan pahala oleh Tuhan di akhirat. Sebagai etika dan akuntansi Islam, prinsip maslahah dapat berkontribusi untuk membangun pedoman untuk penilaian etis bagi akuntan. Di dalam artinya, prinsip maslahah berfungsi sebagai etika mekanisme filter dengan memberikan 3 tingkat penilaian untuk digunakan oleh akuntan saat menyelesaikan konflik etika. Kode etik AAOIV memberikan beberapa pedoman tentang perilaku etis yang berguna dalam konteks pengelolaan. Lembaga Keuangan Islam. Namun, meski memiliki file kode etik, ada kebutuhan untuk melengkapinya. Studi tentang pandangan dunia dan etika Islam seperti yang disajikan pada bab ini memberikan etika yang berbeda. Dimensi profesi akuntansi, di sini perdebatan terus berlanjut. Etika dalam pendidikan akuntansi perlu dimulai dari nilai-nilai, bukan tentang kode etik profesi dan tentang tanggung jawab dan tidak sesuai aturan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.